batin nale Batara Latu. Riang ngurusen naweo puseng to lebih lingkajo apanyum pari samudra Ianae pamulanna sura galigoe ri sawe ri gading riolona Batara Guru riluwu. Lagaligo tadi tidak diciptakan untuk dibaca dalam hati seperti pada buku-buku modern, tapi Lagaligo diciptakan untuk ditransformasikan ke halayak ramai melalui nyanyian. Maka dai dararina meom palo karelai. Kalau saya mengatakan Galigo itu suratnya, orang yang merepresentasikan, mengekspresikan secara performance di muka publik. Jangan lupa zaman dulu tidak semua orang bisa memiliki naskahnya. Jadi cara mensosialisasikan isinya ke publik itu dibaca di muka publik. Dan itulah transformasi nilai berlangsung. Jadi dinyanyikan. Nama penyanyinya biasa disebut Pak Galigo atau Pak Sure. Kalau Galigo adalah nyanyiannya, Lagaligo adalah teks-teks yang terdiri dari ribuan halaman manuskrip itu. Sedangkan Lagaligo adalah tokoh Lagaligo yang ada di dalam naskah. Lagaligo tetap mempunyai peranan dalam sejarah. Disebut sebagai karya sastra karena memenuhi kriteria sebagai karya sastra yang disebut dengan puisi. Kenapa disebut puisi? Karena bermetrum. Ada pola suku kata yang digunakan. Setiap satu kata atau satu kelompok kata, 5 suku kata. Dan itu terus menerus sampai 6.000 halaman, 300.000 bait. Jadi ciri puisi harus karya terikat. Terikat pada metrum kah atau pola rima. Ini huruf I. Aksara lontara na, pa, berarti sudah 3 toh. Pu, nga, berarti 5. Ma, wa, ji, mu, wa, 5 juga kan. Tuna turia busungi saweri gading pun nawara. Jadi dalam naskah Lagaligo diceritakan itu ada kosmos 3 tempat. Batara Guru turun dari langit yang disebut dengan Botilangi, disitulah Usu yang juga menjadi kerajaan, pusat kerajaan Kedatuan Luwu. Disitulah turun pertama kalinya Batara Guru. Kemudian permaisurinya, istrinya Wenyili Timo muncul dari busa empong atau dari bawah, dari air. Lalu ketemunya di bumi Alekawa, bumi ini. Kemudian bersama mereka lalu lahirlah Batara Latu. Batara Latu kemudian melahirkan Saweri Gading, kemudian Saweri Gading melahirkan Lagaligo.
Lagaligo, tuna wijan na sawiri gading Lagaligo. Kalau ada yang bertanya kenapa panjang banget ya, karena memang setiap tokoh diceritakan secara tersendiri. Jadi itu yang disebut dengan oleh orang Bugis sebagai tereng ini sebetulnya adalah subcerita dari konstruksi Lagaligo secara besar. Jadi tereng ini semacam episode, selalu kronologis ceritanya. Misalnya saya melahirkan Saweri Gading mulai lahir, kembar, lalu kemudian jatuh cinta pertama, jatuh cinta kedua, lalu kemudian berlayar ke 7 negeri, lalu kemudian berperang di laut. Jadi settingnya memang kebanyakan laut. Memang tidak akan pernah ketemu penciptanya. Sebab itulah ciri karya sastra lama, selalu anonim, migratori, ada di mana-mana, tapi tidak ditahu penciptanya. Karya lama itu selalu atas nama komunal masyarakatnya. Jadi tidak pernah mencantumkan atas nama individu. Satu hal yang sangat kami jadikan sebagai patokan bahwa kita sependapat barangkali siapa yang menulis Lagaligo ini. Saya kira sampai hari ini belum terungkap ya siapa yang menulis. Tapi kami yakin bahwa yang menulis Lagaligo itu adalah leluhur kami. Ada episodenya Lagaligo itu Tagilin seperti artinya murka Patotoe kalau dalam cerita Lagaligo akhirnya dunia dikosongkan kembali. Dikosongkan kembali Tagilinnya Sinapati istilahnya di dalam itu muncullah Tolotang Persat. Inilah Tolotang yang berkembang sampai hari ini yang memang mungkin orang bisa berpendapat bahwa Lagaligo sebagai sebuah cerita rakyat tidak dapat kami pungkiri, tetapi Tolotang sebagai sebuah agama, kepercayaan, tergantung dari sisi mana mau melihatnya. Tapi kalau saya agama. Salah satunya indikator yang bisa digunakan untuk memahami Lagaligo adalah karena dia menggunakan bahasa Bugis. Meskipun sebagian kosakatanya sudah mati. Yang kedua menggunakan huruf lontara atau huruf Bugis. Jadi kita bisa berkesimpulan bahwa dia berasal dari tradisi Bugis. Kalau saya ditanya Bugis yang mana, kita tidak bisa mengklaim. Karena hampir di seluruh tradisi Bugis dia hidup dan berkembang. Di Segeri, di Barubone, Sopeng, dan seterusnya. Dia adalah karya publik orang Bugis, warisan intelektual orang Bugis. Naskah Lagaligo dulu kan tidak dikumpulkan satu orang. Jadi misalnya jilid 1A yang punya, jilid 2B yang punya. Nggak ada yang mau menyerahkan ke Mates. Jadi satu-satunya cara Mates meminta tolong kepada putri Colik Fujie ini untuk menyalingkan. Tugasnya Colik Fujie adalah meminjam dan menyalin lalu menyusun kronologi ceritanya. Kan tadinya tersebar. Dan menurut Profesor Keren itu baru 1/3 dari jumlah keseluruhan Lagaligo. Apa alasannya? Karena masih banyak
masih banyak di masyarakat yang belum diambil. Itu terbukti dari pemikrofilman yang dilakukan oleh Arsip Nasional di bawah pimpinan Dr. Muhlis Paine pada tahun 92 sampai 95. Banyak naskah Galigo yang ditemukan tidak ada di Leiden. Karena Mattes harus kembali ke Belanda karena kontraknya sudah berakhir, sehingga proyeknya untuk merampungkan penerbitan La Galigo secara keseluruhan tidak selesai. Ini pun sudah menyalip semua karya-karya besar dunia seperti Mahabharata dan Ramayana yang cuma 156.000 baitnya, atau sumber inspirasi barat melalui sajak-sajak Homeris dan Odyssey itu yang cuma 78.000 kalau tidak salah jumlah baris, yang menginspirasi lahirnya Renaissance. Jadi jangan pandang enteng juga karya lama. Bayangin Plato kan hidup 2 abad sebelum Masehi. Tapi pemikirannya Plato diadopsi kembali di zaman Renaissance, lalu kemudian melalui ilmu pengetahuan baru mereka menerjemahkan dunia yang sampai sekarang menguasai global. Sebelum kita masuk ke tesnya La Galigo, Colli Fugie membuat summary-nya. Colli Fugie juga menciptakan huruf. Dia menciptakan ini sebagai surat rahasia. Kalau dia habis membuat surat ini terjadi pemberontakan. Itu makanya dia ditangkap dan dijadikan tahanan politik di Makassar selama 10 tahun. Hidupnya juga sedih. Colli Fugie itu dicap sebagai wanita pembuat onar begitu. Mungkin ada ketidaksenangan kepada pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Dan mereka yang diasingkan itu kan tahanan politik pada masa itu. Dan tidak diperkenankan kembali ke Tanete sampai pada usia tuanya. Akhirnya meninggal di Lamuru yang sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Bone. Jadi kalau ditanya Colli Fugie sebagai intelektual, dia sangat global. Dan Mattes dalam berbagai suratnya mengatakan bahwa wanita ini sangat cerdas, pintar karena menguasai beberapa bahasa asing. Dia juga pengarang, jadi di samping dia penyalin, dia juga mengarang beberapa karya. Bahkan Latoa itu dia bahasakan ulang, sehingga saya anggap bahwa Latoa itu kredo politiknya. Jadi sebagai politik dia sangat anti Belanda, tapi sebagai ilmuwan dia sangat kooperatif. Makanya ketika diajukan sebagai pahlawan nasional, orang di Jakarta bilang nggak bisa karena dia kerjasama dengan Belanda. Jadi bisu itu adalah seniman Bugis yang mana pelakunya laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Mungkin harus ada sebuah proyek kebudayaan seperti waktu misalnya Peter Brooks membuat Mahabharata. Ya, saya berani untuk membuat juga kisahnya dalam buku novel ini. Di-influence dari musik Nusantara. Jeniusnya itu apa ya? Kirain tuh bahasanya adalah sedikit banyak yang aku ngerti gitu, mirip sama bahasa Indonesia, ternyata jauh banget gitu. Jadi emang kita kaya banget sama bahasa juga. Memang saya pikir mungkin itu menjadi salah satu sebab mistiknya La Galigo, karena memang itu selalu dari dulu sesuatu yang mistik, karena tidak banyak orang yang tahu. Kita sudah memiliki beberapa dokumen yang dianggap dan diakui sebagai memory of the world.